Perkenalkan, nama saya Benedetta Setiawan dari Program Studi Marketing Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 2021-050-1112 Universitas Asa Unggul, Kampus Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Waslam SSMSI. Saya akan membawa materi tentang keterampilan berbicara. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan berbicara. Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan yang kelihatan, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, simantik, dan linguistik. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa berbicara diartikan sebagai suatu alat untuk mengkombinasikan gagasan yang disusun serta mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Ya, selanjutnya yaitu tujuan keterampilan berbicara. Berbicara merupakan sarana kita berkomunikasi satu sama lain. Sebelum menjelaskan tujuan berbicara, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang kita ketahui sangat banyak sekali, diantaranya satu, bahasa sebagai sarana komunikasi. Bahasa sebagai sarana komunikasi, yaitu kita tahu bahwa bahasa merupakan sarana kita untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Selanjutnya, yaitu bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi, yaitu dengan bahasa orang dapat menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan, misalnya pekerjaan, integrasi, kerja suatu instansi, atau karyawan. Selanjutnya, yaitu bahasa sebagai sarana kontrol sosial, yaitu bahasa berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami. Selanjutnya, yaitu bahasa sebagai sarana memahami diri, yaitu bahasa dalam membangun karakter seseorang harus dapat memahami dan mengidentifikasi kondisi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu bahasa sebagai sarana ekspresi diri, yaitu bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan diri, misalnya menyatakan cinta atau mungkin kita lagi sedih atau apa seperti itu. Selanjutnya itu bahasa sebagai sarana memahami orang lain, yaitu untuk menjamin efektivitas komunikasi. Faktor penilaian keterampilan berbicara menurut Ashdod dan Mutit terdapat dua faktor, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Kalau faktor kebahasaan, yaitu ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, pilihan kata, ketepatan dan ketepatan sasaran pembicaraan. Kalau untuk faktor non-kebahasaan, yaitu sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan pada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik yang mimik yang tepat, kenyaringan suara yang pas, kelancaran, dan lain-lainnya. Terdapat 3 faktor penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara, yaitu 1, faktor fisik, yang kedua yaitu faktor media, yang ketiga adalah faktor psikologis. Apa sih itu pengganggu dari faktor fisik? Yaitu faktor fisik yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Yang selanjutnya yaitu faktor media. Faktor media menyangkut seperti faktor linguistik dan faktor non-linguistik, misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat, gerak bagian tubuh, dan lain-lainnya. Faktor fisiologis apa aja? Untuk faktor psikologis, kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis keterampilan berbicara. Terdapat beberapa landasan yang dapat dipedomani untuk mengklarifikasi keterampilan berbicara, yakni situasi, tujuan, metode penyampaian, jumlah penyimak, dan peristiwa khusus.
Aktivitas berbicara selalu terjadi atau berlangsung dalam suasana situasi dan lingkungan tertentu. Situasi dan lingkungan itu dapat bersifat formal. Di dalam situasi formal, pembicara dituntut untuk berbicara secara formal, sedangkan situasi informal menghendaki pembicara berbicara secara tidak resmi. Selesai sudah presentasi dari saya, Bernadetta Setiawan, tentang keterampilan berbicara. Jika ada yang kurang ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.